เขาตกใจครับ พูดเกินตรงนี้พี่ น้ำน้ำเลยเหรอ ทั้งคนถ่ายนี่เขาต้ม Halo semuanya, kembali lagi sama aku Agnes yang akan mengajak kalian nih untuk membahas kisah-kisah horor, misterius, kriminal, dan juga terkonspirasian. Selamat datang buat kalian yang baru aja nih mampir channel YouTube aku. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe serta share ke teman-teman kalian. Agar apa? Agar aku bisa terus banget upload video tiap hari. Di bulan Februari kemarin, warganet dihebohkan dengan adanya salah satu berita kematian aktris cantik muda bertalenta di mana berasal dari negara tetangga kita yakni Thailand. Nah, yang dipermasalahkan di sini adalah ketika kematiannya ini ternyata menimbulkan banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang aneh serta teori-teori konspirasi yang beredar. Dimana ada yang mengatakan bahwasannya si aktris cantik ini bunuh diri, ada juga yang mengatakan ini merupakan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh teman-temannya, dan juga ini merupakan pembunuhan yang dilakukan oleh keluarganya dan sebagainya. Dan kali ini aku akan membahas bersama kalian mengenai apa aja sih kejanggalan mengenai kematian aktris cantik asal Thailand ini serta juga teori-teori konspirasinya. Ya, aktris cantik asal Thailand ini bernama Nida Pacara-Ferapong atau yang terkenal dengan sebutan Tengmo Nida. Nah, si Tengmo ini memulai karirnya itu sudah sejak SMA, di mana dia memulai karirnya ini berawal dari penyanyi, model, barulah aktris. Jadi kalau diibaratkan dirinya ini udah aktris yang senior serta aktris papan atas. Dan juga gak main-main nih, si Tengmo ini sudah membintangi 38 judul film ataupun drama Thailand serta juga beberapa acara TV lainnya. Lalu di tahun 2013 si Tengmo ini sempat menikah dengan seorang aktor Thailand yang bernama Thonopakintkum Wilaisuk. Sorry kalau penyebutannya salah ya. Cuman sayangnya pernikahan mereka ini hanya bertahan 2 tahun. Tengmo Nida meninggal dengan kondisi yang cukup mengenaskan di sebuah sungai besar di provinsi Nonthaburi. Nah, just dari Tengmo ini sendiri ditemukan itu pada tanggal 26 Februari setelah diketahui sebelumnya dinyatakan menghilang dan juga tenggelam. Jasadnya ini ditemukan dalam keadaan ataupun kondisi yang sangat amat mengenaskan serta ditemukan di dekat dermaga Pibol Songkram. Kalian pasti udah pada penasaran dan juga bertanya-tanya, kok bisa sih Tengmo Nida ini meninggal dan juga tenggelam? Oke, di sini aku akan bahas kronologinya satu persatu dulu. Dimana dimulai pada tanggal 24 Februari 2022 lalu, Tengmo ini pergi bersama dengan kelima temannya menggunakan speedboat, di mana ia pergi bersama dengan Getty yang merupakan manajernya, Sen yang merupakan sahabatnya. Pada saat itu mereka semua ini berencana untuk pergi ke Derama Seven Bridge di Nonthaburi sekitar pukul 10 malaman. Kemudian sekitar pukul 10.50 malam, teman-teman ini mengaku bahwasannya si Tengmo ini hendak buang air kecil ataupun pipis di belakang kapal karena keadaannya toilet yang ada di dalam speedboat tersebut dalam keadaan yang rusak. Dan Getik ataupun manajernya ini mengaku bahwasannya si Tengmo pada saat itu juga menggunakan pengaman ataupun pelampung sama sekali karena dirinya ini hendak berfoto-foto gitu karena sedang menggunakan body shoot. Dan menurut kesaksian bahwasannya si Tengmo Nida ini terjatuh pada saat di dekat area dermaga Pibol Songkram. Dan menurut kesaksian ataupun pengakuan dari sahabatnya yakni si Sen ini mengaku bahwasannya pada saat si Tengmo ini terjatuh, si Sen ini itu sedang sibuk bermain HP. Jadi kayak gak menghiraukan atau gak sama sekali bahwasannya si Tengmo ini tengah jatuh. Sedangkan manajernya ini yakni si Getik ini mengaku bahwasannya pada saat itu dirinya ini tengah melihat pemandangan sekitar yang ada di sungai tersebut, sehingga kayak gak juga bahwasannya si Tengmo ini terjatuh. Lalu setelah beberapa saat mereka menyadari bahwasannya Tengmo ini jatuh ke dalam sungai, mereka itu nggak langsung menghubungi pihak polisi ataupun pihak tim penyelamat, melainkan mereka ini nyari sendiri dulu lah itu keberadaannya si Tengmo.
Setelahnya mencari beberapa lama kemudian karena nggak nemu-nemu, akhirnya mereka ini menghubungi tim penyelamat dan juga mereka ini berusaha meminta bantuan yang ada di sekelilingnya kayak berteriak-teriak dan juga menghubungi tim penyelamat. Dan pada pukul 11:50 akhirnya tim penyelamat tiba di TKP. Sayangnya pada saat mereka ini berusaha menyelusuri area sungai tersebut, pencarian mereka ini terhambat karena arus sungai yang cukup tinggi dan juga pencahayaan yang minim karena diketahui kan emang udah larut malam banget. Kemudian polisi berusaha menghubungi 5 orang yang ada di dalam speedboat bersama dengan Tengmo, tetapi nggak bisa dikontak sama sekali. Akhirnya setelah menunggu update dari tim penyelamat, pihak polisi menghubungi keluarga Tengmo untuk mengabarkan bahwasannya Tengmo ini tengah menghilang dan juga pihak polisi melakukan investigasi lainnya. Karena emang pada saat si Tengmo ini terjatuh dan juga menghilang, teman-temannya ini itu tuh nggak langsung menghubungi keluarga Tengmo Nida. Malahan mereka ini malah kabur gitu aja. Dan setelah ditelusuri lebih lanjut, ada pengakuan dari seorang nelayan pada saat itu mengaku bahwasanya dirinya ini melihat bahwasanya speedboat yang ditumpangi oleh Tengmo ini emang melaju dalam keadaan yang ugal-ugalan dan sangat kencang serta berbelok itu sangat tajam. Dan setelah beberapa jam tim penyelamat yang berusaha mencari keberadaan Tengmo, akhirnya pada tanggal 26 Februari 2022 lalu, jasad Tengmo ditemukan sekitar 300 meter dari dermaga Pibul Songkran di Provinsi Notaburi. Oke, lanjut ke hasil otopsinya, di mana Tengmo ini ditemukan dalam keadaan kondisi yang amat mengenaskan, dalam keadaan membengkak di bagian area kepala, yang di bagian area leher serta kepala ini membiru bahkan sudah menghitam serta mata yang membelalak. Dan hasil otopsi pun menyatakan bahwasanya si Tengmo ini meninggal akibat tenggelam. Juga ditemukannya pasir di dalam paru-paru Tengmo, yang basically nih ya, kalau misalnya bisa kita pikir itu merupakan Tengmo ini itu tuh pada saat dia tenggelam ataupun terjatuh ke dalam sungai itu tuh dalam keadaan masih bernyawa. Dan juga ditemukannya luka goresan yang cukup mendalam di area paha kanannya si Tengmo ini, yang dimana luka tersebut disebabkan oleh baling-baling perahu. Dan ada pun beberapa kejanggalan-kejanggalan yang kita mulai dulu lah dari si Getik yang merupakan manajer Tengmo Nida. Dan ibu Tengmo Nida ini memberi pertanyaan kepada si Getik ini yang merupakan manajer Tengmo, mengatakan bahwasanya kenapa waktu itu kamu gak nolong anak saya pada saat anak saya tenggelam. Pada saat itu si Getik ini mengatakan bahwasanya saya kan gak bisa berenang bu, jadi saya gak bisa, bingung menyelamatkan anak ibu dengan bagaimana. Padahal ketika ditelusuri oleh netizen gitu ya kan, di sosial medianya Getik ini sendiri, itu diketahui bahwasanya ada salah satu postingan di akun Instagramnya si Getik ini itu menampilkan video tayangan bahwasanya Getik ini tengah berenang bersama dengan anaknya Getik. Jadi kayak bisa dilihat di dalam postingan video tersebut itu emang Getik ini bisa berenang, cuman dalam keadaan postingan tersebut sudah hilang atau dihapus. Nah, detik-detik sebelum Tengmo ini terjatuh dan tenggelam, itu adalah salah satu bukti rekaman gitu ya kan, video bahwasanya Tengmo ini tengah duduk emang di belakang kapal sambil berminum wine gitu ya, itu sambil kayak bersantai-santai, di mana di video tersebut itu merupakan bukti terakhir sebelum Tengmo ini menghilang dan juga tenggelam. Dan di rekaman tersebut itu tuh semacam ada gitu loh, kalau misalnya kita dengar gitu kan, bersama dengan alunan musik di dalam video tersebut adanya suara pria misterius yang berkali-kali mengatakan bring your friend here atau bawa teman kamu ke sini. Lalu setelah Tengmo ini diketahui hilang, HP-nya Tengmo sendiri itu tengah disimpan oleh Getik, dan pihak polisi mengatakan bahwasannya di dalam HP-nya Tengmo sendiri bukti-bukti chat itu ataupun beberapa chat yang ada di dalam HP-nya si Tengmo ini beberapa sudah hilang ataupun dihapus. Dan hal mengejutkan lainnya di mana si Getik ini itu tuh tinggal bersama dengan Tengmo, menggunakan mobil Tengmo, menggunakan baju Tengmo, dan juga anak dari Getik sendiri ini tengah diadopsi oleh si Tengmo Nida. Dan juga nama asuransi dari Tengmo ini sendiri itu atas nama anak dari si Getik ini. Jadi apabila Tengmo ini suatu saat mengalami
suatu hal yang gak terduga gitu kan, yang kurang baik, maka asuransinya ini akan jatuh ke tangannya si anaknya Getik ini. Cuman pada saat itu kan anaknya Getik ini kan masih di bawah umur, yang berarti notabene asuransinya ini akan diurus atau akan ditangani oleh si ibunya sendiri ini, si Getik. Sedangkan pernyataan yang dikatakan oleh sahabatnya yakni si Sen pada saat itu mengaku bahwasannya dirinya ini gak bisa menolong ataupun meraih si Tengmo ini pada saat detik-detik terjatuh, karena dirinya ini juga takut bahwasannya dirinya ini akan terjatuh dan tenggelam ke dalam sungai. Dan si Sen ini berpikir bahwasannya oh mungkin si Tengmo ini nanti akan ditolong ataupun akan menemui perahu lainnya yang melintas dan akan menumpangi atau minta tumpangan untuk menuju pantai. Padahal pada saat itu diketahui emang udah tengah malam dan jarang banget ada kapal ataupun speedboat yang melintas. Dan hal janggal lainnya di mana ada beberapa orang yang mengatakan bahwasannya kayak nggak mungkin gitulah si aktris cantik Tengmo Nida ini itu tuh kayak berani gitu loh pipis sembarangan, apalagi diketahui pada saat itu dirinya ini kan menggunakan body shoot, dimana diketahui itu tuh nggak bisa sembarangan gitu loh langsung buka, karena emang harus benar-benar kayak buka seluruhnya ataupun buka dari bawah itu menyamping baru diri ini bisa pipis. Kemudian bisa dilihat dari postingan di akun Instagram Tengmo Nida sendiri, itu ada beberapa postingan yang dihapus, dimana diketahui postingan-postingan dihapus tersebut diketahui bahwasannya itu merupakan postingan dimana bisa dilihat bahwasannya Tengmo Nida ini bisa berenang dengan cukup handal, dan juga beberapa foto-foto bersama dengan Getik sang manajernya, serta juga beberapa foto-foto dengan teman-temannya dan juga anaknya si Getik. Serta pada saat diwawancara dilihat biasanya di beberapa anggota tubuh dari teman-temannya ini seperti ada bekas luka cakaran-cakaran atau sejenis itu. Dan pada saat mereka ini berusaha gitu ya kan diminta untuk memberi keterangan di mana tenggelamnya ataupun terjatuhnya Tengmo sendiri, itu tuh mereka semua tuh memberikan keterangan yang berbeda-beda. เขาจมเขาตกใจ พูดเกินคนนี้พี่ ตามแม่น้ำเลยเหรอ โอ้ครั้งสุดท้ายนี่เห็นเขาต้มอะ Oke, jadi aku langsung aja ke teori-teori mengenai kematian Tengmo Nida ini. Teori yang pertama mengatakan bahwasannya setelah beberapa saksi-saksi ataupun bukti-bukti, sementara pihak kepolisian menetapkan bahwasannya Tengmo Nida ini meninggal akibat tenggelam dan juga kaki kanannya ini terkoyak oleh baling-baling sampai robek. Karena hal itulah Tengmo ini gak bisa menyelamatkan dirinya dan juga gak bisa berenang. Adapun teori selanjutnya yang berasal dari ibu Tengmo Nida sendiri mengatakan bahwasannya kayaknya ini merupakan pembunuhan berencana, karena ibu Tengmo ini merasa bahwasannya itu tuh gak mungkin pada saat di dalam speedboat ataupun kapal mereka ini hanya makan-makan saja, karena pada saat itu sudah larut malam dan juga Tengmo Nida ini itu dalam keadaan yang benar-benar berdandan yang benar-benar full on gitu loh make upnya. Serta ada beberapa bukti-bukti chat yang bocor di mana ibu Tengmo ini mengatakan bahwasannya si Tengmo ini dilecehkan baik secara fisik maupun mental, karena diketahui pada saat itu si Tengmo ini kan itu kan teman-teman ini kan mengaku bahwasannya itu hanya makan-makan aja, hanya having fun saja, tetapi Tengmo ini nggak tahu bahwasannya itu tuh merupakan acara yang berbeda, yang kalau misalnya kita pikir itu bukan kayak Tengmo ini akan dijual gitu oleh teman-temannya. Lalu untuk info updatean berita mengenai kematian dari Tengmo Nida sendiri ini, publik dikejutkan dan juga dibuat kecewa oleh ibunya Tengmo Nida ini, karena diketahui itu ibunya Tengmo ini memaafkan mengenai kejadian yang dialami putrinya, karena diketahui telah menerima tawaran uang sebesar 13 miliar yang didapatkan oleh Pur dan juga si Robert. Dan hingga saat ini pun belum ada orang-orang yang ditetapkan sebagai tersangka maupun ditahan. Oke teman-teman, itu tadi merupakan berita dari kasus kematian aktris cantik muda bertalenta yakni Tengmo Nida, dan juga beberapa kejanggalan-kejanggalan serta teori-teori konspirasi yang beredar di masyarakat. Nah, gimana nih pendapat kalian pribadi setelah kalian mendengar cerita aku barusan ya kan? Apakah menurut kalian ada gitu ya kan kejanggalan-kejanggalan lainnya yang ini merupakan kejanggalan-kejanggalan mengenai kematian Tengmo yang belum aku sebutkan, atau mungkin ada teori-teori lainnya yang kalian pikirkan? Kalian juga bisa spill ke aku, ceritain ke aku dengan cara komen di bawah. And see